kasih karunia di dalam Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus beserta kita hari ini Senin 24 Maret 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihi Allah, mari kita berdoa. Tiap langkah hidup kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami menjalani perjalanan anugerah yang Tuhan berikan, kami tahu semua itu oleh karena kami tekun mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 19 hingga ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-Mu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, judul kita hari ini, roh dusta dipakai Allah. Ayat penekanannya pada ayat 23 yang berkata, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi-Mu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Indonesia telah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, rupanya Belanda belum ikhlas memberikan kemerdekaan itu. Melihat perilaku Belanda tersebut, maka Panglima Sudirman mengatur strategi perang dengan bergerilya untuk melawan Belanda. Strategi ini sangatlah jitu untuk membuat Belanda kewalahan. Dengan bergerilya, Indonesia membentuk pasukan dalam jumlah kecil, tetapi dapat melawan Belanda dari berbagai tempat, khusus dari dalam hutan yang sangat dikuasai oleh Indonesia. Dalam Yunani kuno juga dikenal dengan kisah kuda Troya. Ketika Yunani mengalahkan Troya, kurang lebih 10 tahun Yunani tidak dapat menembus benteng Troya. Kemudian Yunani mendapat ide
membuat kuda raksasa yang akan mengabdi kepada Poseidon, dewa orang Troya. Sementara itu, para prajurit Yunani telah masuk di dalamnya. Para petinggi Troya merasa bahwa kuda Troya itu tidak berbahaya, sehingga mengizinkan masuk ke dalam benteng Troya. Pada malam harinya, para prajurit Yunani langsung keluar dari dalam kuda kayu tersebut, membunuh orang Troya dan membakar benteng mereka. Akhirnya, Yunani mengalahkan Troya dengan cara yang mudah. Ketika Tuhan hendak menghukum Ahab karena kejahatannya, maka Tuhan memakai roh dusta yang diberikan kepada para nabi di Israel untuk mengatakan hal yang tidak benar kepada Ahab. Para nabi itu berbicara tentang kemenangan dan keselamatan kepada Ahab. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi Ahab, sebab Tuhan hendak menghukum Ahab melalui perang melawan Aram di Ramot Gilead. Hanya Mika sendiri dengan berani menyampaikan tentang kekalahan Ahab dan pasukannya melawan Aram. Allah bisa memakai berbagai macam cara untuk melindungi ataupun menghukum manusia yang sering memberontak kepadanya. Untuk menghukum Ahab, cara yang digunakan Allah adalah memberikan roh dusta kepada para nabi kepercayaan Ahab. Sebuah penegasan. Jika kita mengharapkan kebaikan terjadi atas kita, maka usahakanlah hal-hal yang baik yang dilakukan. Itu pun keluar melalui perbuatan dan perkataan kita. Kalau hal-hal buruk yang kita lakukan, waspadalah, jangan sampai roh dusta akan diperhadapkan kepada kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang besar atas hidup kami. Tolonglah kami agar hidup di dalam kebesaran kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita senantiasa dalam melakukan tugas-tugas kita. Amin.